Pioneers, kalau senyawa itu kan gabungan unsur dengan perbandingan yang tetap. Nah, sekarang ada loh, kita ingin menggabungkan satu dengan yang lain, tapi ngasal. Misalnya, air segelas, kita kasih kopi 2 sendok. Nah, atau air segelas, kita gabung dengan kopi 5 sendok. Namanya sama-sama apa? Air kopi kan? Nah, air kopi ini termasuk ke dalam apa ya? Senyawa? Bukan. Penasaran? Simak terus BCL, Biruni Combo Learning. Biruniers, penggabungan dua unsur atau lebih, tapi kalau perbandingannya tidak tetap, namanya bukan senyawa, itu namanya campuran. Kayak tadi tuh, ya, segelas air dicampur 2 sendok kopi, namanya air kopi kan? Perbandingannya 1 gelas banding 2 sendok. Nah sekarang, kalau 1 gelas air dicampur dengan 5 sendok kopi, ya perbandingannya berubah kan? 1 banding 5. Tetap namanya air kopi ya. Nah, itulah sifat campuran. Jadi, campuran itu ya perbandingannya tidak tetap. Penasaran seperti apa jenis-jenis campuran? Simak yuk materi berikutnya. Masih dalam program BCL, Biruni Combo Learning, dan kita bahas klasifikasi materi dan perubahannya. Sekarang kita bahas tentang campuran. Apa sih definisi campuran? Campuran itu adalah gabungan dari 2 senyawa atau lebih, ya, dan dapat dibentuk atau diurai dengan proses fisika loh. Jadi nggak harus dengan proses kimia. Nah, sifat-sifat senyawa penyusunnya, sifat senyawa-senyawa penyusunnya masih ada dalam campuran. Kalau tadi senyawa natrium dengan klorin digabung, kan tidak muncul lagi sifat natrium maupun klorin dalam senyawa itu, muncul sifat yang baru jadi garam gitu kan. Tapi kalau campuran, sifat penyusunnya masih ada dalam campuran. Air tawar segelas dicampur dengan garam 2 sendok, kita aduk, masih ada sifat airnya, masih ada ya. Kemudian sifat rasa asinnya masih ada ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam campuran sifat-sifat senyawa penyusunnya masih ada. Contoh, ada susu coklat di sini ya, ada air sungai, udara, batuan, garam beriodium, dan paduan logam. Ini adalah contoh-contoh campuran. Pioneers bisa kan ya mencari contoh yang lain? Coba cari. Ya, betul tadi. Air kopi, air gula itu termasuk campuran ya. Nah, jenis campuran itu ada 2 macam, yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau campuran homogen itu sering disebut dengan larutan ya. Kalau campuran heterogen disebut suspensi. Kenapa disebut homogen? Karena bagian senyawa yang tercampur itu sama rata. Sulit membedakan mana batasan pelarut dan mana batasan zat yang terlarut gitu ya. Jadi sama rata. Tapi kalau campuran heterogen tidak tercampur rata. Nah, di sini bidang batasnya, kalau yang homogen tidak terbentuk batas, sedangkan yang heterogen terbentuk bidang batas. Contoh ya, contoh yang larutan nih, contoh yang campuran homogen, air gula. Gulanya kan kalau sudah larut kita sulit membedakan mana gulanya. Nah, tidak tampak lagi ya, sulit dibedakan karena tidak ada batasan di situ, sama rata. Tapi kalau campuran heterogen, misalkan air dicampur dengan minyak, ada bidang batasnya kan? Nah, itu adalah contoh campuran heterogen. Contoh yang lain misalkan air dicampur dengan tanah.
Nanti ada bidang batas, tanahnya akan mengendap di bawah, airnya akan ada di bagian atas. Jadi itu campuran heterogen ya, Biruniers. Nah, kayak gini loh, campuran homogen. Yang sebelah kiri itu sirup misalnya ya, air sirup. Kemudian yang kanan ini air dicampur dengan garam, dengan minyak, maaf ya. Air dicampur dengan minyak, terbentuk campuran heterogen. Nah, jadi dari awal sampai akhir kita sudah membahas tentang unsur, senyawa, campuran. Kita bikin kesimpulannya gitu ya. Unsur itu zat tunggal, sama seperti senyawa. Jadi senyawa juga zat tunggal. Tapi unsur itu tidak dapat diuraikan dan terdiri atas satu jenis atom, sementara senyawa itu dapat diuraikan karena dia tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Dan ingat, kalau senyawa, perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Kalau campuran, ya dia bukan zat tunggal, dia campuran. Dia dapat diuraikan dan tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau senyawa atau lebih, gitu ya. Tapi bedanya dengan senyawa, kalau senyawa itu perbandingan zat penyusunnya tetap, kalau campuran perbandingan zat penyusunnya tidak tetap. Jelas ya, Biruniers? Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap stay terus, nantikan video-video kami di program Biruni Combo Learning bersama top mentor Biruni yang lain ya. Ingat, Biruni itu our care is yours. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.